Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, penguasa seluruh bumi serta isinya. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Beri Solusi untuk Negeri. Kehidupan dalam berbagai aspek berada dalam keadaan darurat. Banyak hal berubah karena pandemi ini, dari normal menjadi tidak normal. Telah 9 bulan lebih kita lewati keadaan darurat ini dengan sejumlah masalah berat disertai ikhtiar. Namun, penularan COVID-19 sampai hari ini masih tinggi dan belum menurun. Meskipun pemerintah menetapkan kebijakan new normal, betapa tidak mudah hidup dalam suasana abnormal seperti ini. Pandemi ini nyata dan bukan ilusi atau konspirasi. Meski mungkin ada yang sebagian orang yang mengembangkan teori konspirasi dan mempercayainya, nyataannya virus corona ini berbahaya dan telah memakan korban jiwa, meninggal lebih dari 400.000 orang, serta lebih dari jutaan orang terinfeksi positif di seluruh negara yang terkena. Secara faktual, siapapun tidak ingin terkena dan berani mendekat atau menangani pasien yang terkena positif, kecuali para dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Pernahkah kita berpikir dan berempati bagaimana rasanya menjadi orang tertular yang jumlahnya sampai jutaan orang, serta lebih tragis ratusan ribu orang meninggal akibat COVID-19 dengan kematian yang diisolasi dan banyak yang tidak bisa dimakamkan dengan iringan keluarga, bahkan ada yang jenazah ditolak warga untuk dimakamkan di daerahnya. Pernahkah kita berpikir dan berempati bagaimana pengorbanan para dokter, petugas medis, dan mereka yang bekerja di rumah sakit yang sehari-hari harus berhadapan langsung dengan pasien positif dengan resiko tertular dan pertaruhan nyawa. Mereka berada di garda depan sekaligus menjadi benteng terakhir dalam menghadapi pandemi ini. Bagi kaum muslimin, musibah merupakan kejadian yang tidak lepas dari sunatullah yang harus kita sikapi dengan iman, sabar, dan ikhtiar. Allah berfirman pada surat At-Taghabun ayat 11 yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Kita juga diuji kesabaran dan kesungguhan dalam menghadapi musibah ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 31 yang artinya, dan sesungguhnya kami akan benar-benar menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan sabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Quran surat Muhammad ayat 31. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19, Ahmad Yuryanto mengungkapkan ada 4 strategi. Yang pertama, dengan gerakan masker untuk semua yang mengkampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Yang kedua, penelusuran kontak dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan banyak kasus. Ketiga, edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif dengan gejala yang melakukan isolasi mandiri. Yang keempat, isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak dapat dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, angka penyebaran COVID-19 setiap harinya semakin meningkat. Bahkan Indonesia sendiri memiliki tingkat positif COVID-19 tertinggi perharinya. Untuk itu,
kita harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, seperti kita terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. 3M tersebut yaitu 1. Menggunakan masker, 2. Menjaga jarak, dan 3. Mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita dapat berkumpul dengan keluarga dan dapat melakukan aktivitas secara normal seperti dahulu. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.